Sekarang kita lihat di mana letak dari transkrip nilai. Tahun ini CPNS Kemenkumham menambah satu persyaratan, yakni adanya surat keterangan berbadan sehat yang mencantumkan tinggi badan dan juga berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Di kesempatan ini aku mau sharing ke kalian berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, baik melalui komentar YouTube ataupun di DM IG aku ataupun chat secara personal pribadi berkaitan dengan surat keterangan berbadan sehat ini. Ketentuannya bagaimana, terus yang benar atau yang salah itu bagaimana, apakah harus mencantumkan hasil swab atau hasil rapid test atau bagaimana. Nah, itu akan kita bahas di video ini. Dan juga terkait dengan transkrip nilai, ini banyak yang masih bingung dari para pelamar CPNS. Khususnya mereka yang baru tamat atau baru lulus tahun 2021 ini. Ataupun tahun 2020 yang mereka tidak ada UN atau ujian nasional. Nah, ini mereka bingung transkrip nilai itu letaknya di mana. Apakah nilai rata-rata ujian nasional yang digunakan, apakah rata-rata nilai ujian sekolah, nah, atau transkrip nilai itu bisa menggunakan SKHU. Nah, itu akan kita bahas juga di video kali ini. Jadi jangan sampai kalian lewatkan pembahasan aku ini, simak videonya sampai selesai. Nah, kita mulai dari surat keterangan berbadan sehat. Pertanyaan pertama, di mana membuat surat keterangan berbadan sehat ini? Kita lihat saja dan kita baca dari cpnskemenkumham.go.id. Ini sudah dijelaskan untuk surat keterangan berbadan sehat harus dari dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI atau Polri yang dibuat pada bulan Juli tahun 2021. Jadi kalau suratnya itu pada bulan Juni atau 4 bulan sebelumnya itu nggak bisa, kalian harus buat baru. Wajib itu harus dalam bulan Juli tahun 2021 untuk surat berbadan sehat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh nggak surat keterangan sehat ini dari puskesmas, rumah sakit pemerintah, atau klinik? Diterangkan dalam poin B, surat keterangan berbadan sehat boleh dari puskesmas. Asalkan dokter pemerintah yang bertanda tangan di surat keterangan berbadan sehat tersebut dari puskesmas tersebut sudah PNS dan memiliki NIP atau memiliki NRP untuk dokter Polri atau TNI. Nah, bagaimana jika dokter tersebut tidak memiliki NIP atau NRP dan hanya memiliki nomor SIP atau surat izin praktek? Nah, jika dokter yang memeriksa itu menggunakan nomor SIP atau surat izin praktek, itu tidak bisa karena tidak disebutkan di persyaratan. Yang disebutkan di persyaratan hanyalah dokter pemerintah yang memiliki NIP, nomor induk kepegawaian atau pegawai, atau NRP untuk dokter Polri atau juga dokter TNI. Jadi untuk dokter yang menggunakan nomor SIP, surat izin praktek ini tidak bisa. Kemudian untuk kalian yang bertanya, boleh nggak buat di klinik atau di rumah sakit swasta? Sebaiknya tunda dulu karena di persyaratan itu nggak disebutkan boleh dari klinik atau dari rumah sakit swasta. Yang boleh itu dari puskesmas, dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI, dan juga rumah sakit Polri. Jadi nggak disebutkan untuk dari klinik dan rumah sakit swasta. Selanjutnya poin C, surat keterangan berbadan sehat boleh dibuat di luar domisili asal dokter yang memeriksa dan bertanda tangan di surat tersebut adalah dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, TNI atau Polri yang mempunyai NIP atau NRP yang dibuat pada bulan Juli 2021. Misal kalian ingin melamar di Provinsi Yogyakarta, tapi KTP kalian KTP Jakarta, kalian sedang di Provinsi Jawa Barat. Kalian bisa membuat surat keterangan berbadan sehat ini di Provinsi Jawa Barat atau di rumah sakit yang ada di Jawa Barat tersebut. Nggak harus kalian balik lagi ke Jakarta sesuai dengan KTP kalian, atau sesuai domisili kalian ingin melamar di Yogyakarta, harus di Yogyakarta. Enggak. Kalian bisa di mana kalian sekarang berada untuk membuat surat keterangan berbadan sehat ini. Selanjutnya, apa saja yang dicantumkan pada surat keterangan berbadan sehat ini? Apakah harus tes swab atau hasil dari tes antigen atau rapid test? Atau misalnya harus mencantumkan berapa minus, misalnya kalian itu memiliki minus pada mata atau penyakit-penyakit lainnya. Disebutkan dalam poin D, ini bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, khususnya bagi mereka yang melamar formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, wajib mencantumkan tinggi dan juga berat badan pada saat atau dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Nah, dapat kita lihat pada surat keterangan berbadan sehat ini ada nama, umur, pekerjaan, alamat, dan juga tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan golongan darah.
Nah, yang wajib itu hanya tinggi badan dan juga berat badan. Jadi kalau kalian di sana di surat keterangan berbadan sehat kalian itu memiliki keterangan hasil swab atau misalnya saat pemeriksaan kalian itu memiliki gangguan pada mata minus atau mungkin kalian memiliki penyakit bawaan lainnya, itu nggak jadi masalah. Yang wajib itu kan hanya tinggi dan berat badan yang dicantumkan pada surat keterangan berbadan sehat atau surat keterangan sehat ini. Untuk hal lainnya itu nggak wajib. Jadi sekali lagi hanya TB atau tinggi badan atau juga berat badan. Kemudian pada surat keterangan berbadan sehat ini dibuat keperluannya untuk apa? Kalian bisa untuk melamar CPNS atau juga bisa untuk melengkapi persyaratan CPNS atau melamar CPNS Kemenkumham atau juga misalnya melengkapi berkas persyaratan CPNS. Nah, itu bisa, nggak jadi masalah. Yang penting surat keterangan ini ada keterangan CPNS-nya. Aku rasa untuk surat keterangan berbadan sehat sudah cukup jelas, dan sekarang kita lanjut ke transkrip nilai. Jadi di mana sebenarnya untuk transkrip nilai ini? Transkrip nilai itu adalah daftar nilai atau juga daftar nilai ujian yang berada di balik ijazah atau juga tersendiri atau terpisah dengan keterangan surat keterangan hasil ujian nasional. Jadi bisa kalian pilih antara tiga ini. Bisa kalian menggunakan daftar nilai, bisa juga kalian menggunakan nilai yang ada di balik atau di belakang ijazah, atau juga bisa kalian menggunakan surat keterangan hasil ujian nasional SKHUN. Itu juga bisa kalian gunakan untuk transkrip nilai. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat pada gambar yang sudah aku berikan ini. Ada tiga ini ya. Ada daftar nilai, ada daftar nilai ujian, dan juga ada SKHUN. Kemudian bagaimana jika kalian yang belum memiliki ijazah atau baru tamat tahun ini dan hanya menggunakan SKL atau surat keterangan lulus? Itu transkrip nilainya di mana? Nah, untuk kalian yang menggunakan SKL atau surat keterangan lulus ini, transkrip nilai itu biasanya memuat daftar nilai hasil nilai ujian nasional atau hasil nilai ujian akhir. Nah, itu letaknya setiap sekolah itu berbeda-beda. Ada yang digabungkan sekali dengan SKL. Ada juga terpisah antara SKL dan juga transkrip nilai atau daftar nilainya. Jadi sesuaikan saja. Kalau memang sudah tergabung dengan surat keterangan lulus untuk transkrip nilainya, nggak jadi masalah. Nanti saat kalian mengupload, upload saja itu untuk ijazah, unggahan ijazah dan unggahan transkrip nilainya itu sama dengan menggunakan SKL, karena SKL dan transkrip nilai atau daftar nilainya itu dicantumkan sekali. Selanjutnya masih banyak yang bingung juga terkait dengan nilai nomor ijazah, tahun lulus, dan juga tanggal ijazah yang tertera saat kalian membuat atau mengisi data pada laman sscisn.bkn.go.id. Yang pertama terkait dengan nilai yang diinput ini adalah nilai rata-rata ujian nasional atau juga bisa nilai rata-rata ujian akhir nasional. Jadi bisa kalian pilih satu. Bisa rata-rata nilai ujian nasional, bisa juga rata-rata nilai ujian akhir nasional, atau bisa juga rata-rata nilai dari ujian akhir sekolah. Jadi sekali lagi bukan nilai rata-rata rapot. Kalau misalnya ada nilai ujian sekolah dan nilai sekolah, rata-rata kalian isi rata-rata nilai sekolah. Tapi kalau ada rata-rata nilai ujian nasionalnya, kalian isi saja rata-rata nilai ujian sekolahnya atau ujian nasionalnya. Selanjutnya berkaitan dengan nomor ijazah. Nomor ijazah ini nomor yang mana diinput? Nah, nomor ijazah ini adalah nomor yang tertera di bawah ijazah. Atau kalau kalian menggunakan SKL, yang diinput pada nomor ijazah ini adalah nomor SKL-nya. Kalau nggak ada nomor SKL, kalian minta dulu di sekolah atau minta rubah untuk SKL-nya. Karena wajib mencantumkan untuk nomor ijazah ini nomor ijazah yang tertera di bawah ijazah atau nomor yang ada pada SKL. Untuk nomor yang tertera di bawah ijazah ini kalian tulis semua, mulai dari simbol, mulai dari hurufnya, mulai dari angka. Jadi jangan angka saja. Kalau misal MA atau DN, kalian tulis semuanya, mulai dari DN atau MA, terus diikuti dengan simbol atau nomor lainnya. Jadi harus lengkap untuk pengisian nomor ijazah ini. Selanjutnya berkaitan dengan tahun ijazah adalah tahun lulus kalian. Jadi tahun kapan kalian lulus, bisa 2020 atau 2021. Dan untuk tanggal ijazah ini adalah tanggal ijazah kalian keluarnya kapan. Kalau di sini contohnya 4 Agustus 2011. Tapi itu bukan tanggal kalian lulus, tapi tanggal ijazah dikeluarkan. Nah, jika yang menggunakan SKL juga bisa menggunakan
kapan SKL-nya dikeluarkan itu. Nah, itu kalian masukkan tanggal keluarnya SKL tersebut. Nah, aku rasa sudah cukup jelas penjelasan aku berkaitan dengan surat keterangan berbadan sehat ini dan juga untuk transkrip nilai. Jangan sampai salah lagi. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jika masih ada informasi yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti bakalan aku jawab terkait dengan transkrip nilai dan juga terkait dengan surat keterangan berbadan sehat ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dan tentunya silakan share video ini agar yang lain bisa mendapatkan info yang benar terkait dengan dua hal ini tadi. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.